Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan sehat selalu. Buat kalian yang baru aja nonton video ini, aku ucapin selamat datang dan kenalin, nama aku Kiki Trisnawati. Aku seneng banget ngebahas tentang minimalism dan finansial. Dan buat teman-teman yang udah setia banget di channel ini, aku ucapin terima kasih. Aku seneng banget ketemu kalian semua. Dan hari ini aku mau membahas tentang minimalism lagi. Menurut aku penting banget hari ini yang mau aku bahas, karena beberapa ada yang tanya sama aku, gimana sih untuk bisa menjadi minimalism, apakah aku harus kayak gini, apakah aku harus kayak gini. Dan hari ini mau aku bahas, yaitu apa aja yang gak perlu kalian lakukan untuk bisa menjadi seorang minimalis. Yuk kita simak videonya. Ya, terkadang pola hidup minimalis yang memang saat ini itu lagi booming, lagi banyak diikuti oleh beberapa orang di Indonesia maupun di luar negeri, itu kadang menarik perhatian orang lain yang memang belum pernah melihat, belum pernah menjalani gaya hidup minimalis. Tetapi terkadang orang-orang yang mau menjalani gaya hidup minimalis itu mereka berpikir, hidup minimalis itu apakah harus kayak gini ya? Apakah harus kayak gini ya? Apakah harus kayak gini? Makanya hari ini mau aku bahas apa aja sih gitu yang nggak perlu kalian lakukan untuk bisa menjadi seorang minimalis. Karena ya itu, menurut aku penting banget sih aku harus bahas video ini, karena ya biar kalian semua nggak salah paham tentang pola hidup minimalis. Yang pertama adalah kalian gak usah mendekor ruangan kalian, rumah kalian, tempat tinggal kalian untuk menjadi estetik. No, menurut aku, karena estetik itu belum tentu minimalis loh teman-teman. Jadi gini, pola hidup minimalis itu bagaimana kita bisa memanfaatkan barang kita, bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita itu dengan maksimal. Nggak usah kalian itu mendekor ruangan kalian, mendekor rumah kalian tuh bisa menjadi estetik. Rumah aku nggak estetik teman-teman, karena ya aku merasa ini loh hidup aku apa adanya gitu loh. Nggak usah aku harus beli ini itu untuk bisa mendekor rumah aku bisa menjadi estetik. Ini yang ada di belakang aku ini tuh dekoran rumah aku bekas aku zaman dulu tinggal di Purwakarta. Dan ini juga ada beberapa properti yang aku gunakan itu untuk aku juga take foto ya teman-teman, karena memang aku juga hobi foto. Ya itu, aku ini tuh estetiknya cuma di sini aja gitu loh. So kalau misalnya aku punya perintilannya, aku punya dekorasinya, ya itu yang aku maksimalkan untuk mendekor rumah aku. Tapi kalau aku nggak punya, ya aku nggak usah melakukan itu gitu loh teman-teman. Apa ya? Itu tadi aku bilang bahwa estetik itu belum tentu menjadi seorang minimalis sih. Ya, yang kedua yang nggak perlu kamu lakukan untuk bisa menjadi seorang minimalis adalah kamu nggak perlu ngikutin kebanyakan orang. Jadi gini, kadang-kadang kita itu pengen menjalani hidup minimalis itu karena kita itu melihat di sosial media, karena kita itu ngelihat di YouTube, oh orang ini tuh jadi minimalis, orang itu jadi minimalis tuh harus seperti ini. No, minimalis itu be yourself teman-teman, jadi diri kalian sendiri, nggak usah ikut orang lain. Jadi kalau misalnya orang lain tuh punya barang segini, kalian nggak usah ngikutin. Di beberapa negara, terutama negara Jepang ya kalau nggak salah, ada yang menjadi minimalis itu punya 100 barang dalam kehidupannya. Menurut aku nggak perlu ya teman-teman. Jadi apa ya, kita tuh harus mengetahui diri kita gitu loh. Apa kebutuhan kita, apa yang kita miliki, apa yang bisa kita maksimalkan, itu yang harus kita lakukan untuk diri kita. Bukan kemudian kita menjadi orang lain, bukan kemudian kita itu ngikutin orang lain. Gak usah gitu ya teman-teman. So stop buat kalian yang mau menjalani pola hidup minimalis tapi kalian ngikutin gaya hidup orang lain. Ya, yang ketiga yang tidak perlu kalian lakukan untuk menjadi seorang minimalis adalah kalian membeli barang-barang dengan motif monokrom atau motif-motif tone earth. Menurut aku nggak perlu teman-teman. Untuk bisa menjadi seorang minimalis itu nggak semua warnanya hitam, nggak semua warnanya putih, nggak semua warnanya abu-abu, nggak semua warna-warna tone earth. No teman-teman, aku ya belajar minimalis, aku
menjalani pola hidup minimalis. Tapi aku juga nggak semua jilbab aku warna hitam. Kalau teman-teman udah pernah lihat video aku yang ini nih, yang aku bahas baju-baju aku tuh bagaimana, kalian bisa lihat banyak banget baju aku yang warnanya tuh di luar warna hitam, di luar warna coklat, di luar warna-warna putih abu-abu. Itu banyak banget, bahkan ada yang warna ungu, ada yang warna gold, ada yang warna silver, macam-macam. Ada juga motif bunga-bunga gitu. Jadi nggak perlu kalian itu membeli barang-barang yang nggak bermotif, nggak perlu kalian tuh beli barang-barang yang warnanya tuh warna hitam semua, nggak perlu teman-teman. Kalau kalian di rumah udah punya barang-barang dengan warna-warna di luar warna hitam, punya barang-barang dengan motif corak-corak, dan kalian merasa kalian masih nyaman menggunakan itu, dan kalian merasa barang itu tuh masih bisa dimanfaatkan dengan maksimal, ya udah maksimalkan aja barang itu. Habiskan dulu masa pakainya, habiskan dulu manfaatnya. Kalau memang benar-benar aku sudah tidak bisa mendapatkan manfaat dari barang ini, aku udah nggak nyaman menggunakan barang ini, ya nggak apa-apa, silakan monggo dikeluarkan dengan cara yang baik ya. Dibuangkah untuk barang-barang yang memang nggak digunakan, didonasikankah untuk barang-barang yang masih layak pakai tapi kita udah nggak bisa makainya. Jadi tolong keluarkan barang-barang kalian pun dengan cara yang baik gitu ya teman-teman. So yang ketiga ini penting banget ya buat kalian. Kalian nggak perlu membeli barang-barang dengan warna-warna polos, dengan warna-warna hitam, dengan nggak ada motifnya, itu nggak perlu. Ya, yang keempat yang nggak perlu kalian lakukan adalah kalian mendeclutter semua barang-barang kalian. Jadi gini ya teman-teman, kebanyakan orang ketika mau menjalani gaya hidup minimalis itu gara-gara ngelihat salah satu influencer, salah satu pegiat minimalism melakukan decluttering, dan terus kalian tanpa kalian mencari referensi, tanpa kalian belajar ini itu dulu, tanpa kalian memperluas ilmu kalian dulu, tiba-tiba kalian mendeclutter semua barang-barang kalian. Semua barang-barang kalian tuh kalian buang terus kalian beli yang baru. No teman-teman ya, jangan pernah lakukan itu. Nah ya sama aja bohong. Kalau kita mau menjadi seorang minimalis tapi kita ngebuang barang-barang kita dan membeli barang yang baru, itu bukan minimalis namanya teman-teman, itu namanya pemborosan. Jadi apa ya, kembali lagi ya, aku sampaikan kalau minimalis itu bisa memaksimalkan barang kita yang sudah kita miliki. Jangan sampai karena kita melihat influencer atau pegiat minimalism yang sedang melakukan decluttering terus kita mendeclutter semua barang-barang kita. Nggak perlu teman-teman, nggak perlu. Hati-hati ya teman-teman dengan decluttering, karena itu tadi bagi orang-orang yang belum pernah mengenal decluttering, bagi orang-orang yang belum pernah melakukan decluttering, bagi orang-orang yang belum punya referensi yang cukup terkait decluttering, itu biasanya karena ngelihat YouTube, karena ngelihat sosial media orang yang sedang menjalani declutter itu, terus kita tiba-tiba semangat nih untuk mendeclutter semua. Please jangan banget ya, jangan banget, karena ya itu nanti kalian tuh bisa nyesel ya, bisa rugi diri sendiri gitu. Nah itu tadi ya teman-teman beberapa hal yang nggak perlu kita lakukan untuk kita bisa menjadi seorang minimalis. Karena menurut aku untuk bisa menjadi seorang minimalis itu yang terpenting adalah ini ya, mindset kita harus diatur ya teman-teman. Ini kita harus tahu siapa diri kita, ini kita harus tahu apa yang kita butuhin, ini kita harus tahu apa yang nggak kita butuhin, dan ini kita harus tahu apa yang bisa kita maksimalin yang udah kita miliki. Jangan sampai kita nggak punya tapi dipunya-punyain, kita nggak bisa melakukan itu tapi dibisa-bisain dengan melakukan segala hal. Terus yang terpenting adalah jangan sampai kita itu menjadi minimalis hanya karena ikut-ikutan orang lain yang nantinya kalian tuh bakal nyesel. Karena itu tadi ya teman-teman, bahwa minimalis itu bukan suatu goal, tapi minimalis itu adalah perjalanan hidup yang memang harus menyatu dalam diri kita. Seperti Rasulullah itu kan Masya Allah ya, kita lihat beliau itu menurut aku ya tokoh minimalism pertama di dunia, tokoh minimalism pertama yang memang benar-benar bisa menjadi teladan kita gitu ya. Ya dengan sifat kesederhanaan beliau, dengan sifat apa adanya beliau, dengan apa yang beliau miliki,
tapi beliau bisa memaksimalkan itu sehingga beliau layak dipilih oleh Allah untuk menjadi teladan kita, teladan dari umat zaman dulu sampai umat nanti kita kiamat gitu ya. Itu tadi teman-teman sedikit penjelasan dari aku apa aja yang nggak perlu kita lakukan untuk kita bisa menjadi seorang minimalis. Dan buat teman-teman yang punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar supaya aku juga bisa belajar dari kalian semua. Dan buat kalian yang pengen banget request ke aku next video aku membahas apa, yuk tulis juga di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe bagi yang belum subscribe. Dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye kalian semua.